Bisa kan kalian suruh. Kalau bisa gini, kalian gerakin dulu. Kalau udah suruh gerak sendiri, enggak? Oh. Berarti jadi gini. Coba. Iya sih, kalau misalnya pasiennya nggak bisa malah wasting time ya. Misal ya, misal gini, Bapak ini gerakan ini misal abduksi gitu kan. Coba Bapak lakuin sendiri. Ya, terus yang satunya bisa nggak Pak? Nah gitu. Gitu aja. Gitu. Jadi nggak usah kalian ini terus suruh lakuin lagi, satu lagi gitu. Nggak usah. Jadi kan langsung satunya gimana? Udah kita mulai dari awal coba. Misal ya misal kan analisis kan, Bapak datang sini, misal dengan keluhan apa kan lupa sudah keluhannya apa gitu. Kalau keluhan sudah selesai, jadi Pak setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan ini buat anggota gerak bagian bawah, tujuannya buat mengetahui adanya abnormalitas apa enggak. Nanti apakah Bapak bersedia? Nanti diminta buat melepaskan iya, melepaskan celana sampai pokoknya sampai apa ya? Kalau apa ya, bilangnya apa ya? Ya pokoknya sampai inilah, sampai apa bahannya kelihatan gitu loh. Tahu nggak sih? Kan kalian harus melepas celana kan? Pasti pastinya nanti Pak bakal lepas celana. Nanti kalian disuruh nggak tuh? Kemarin Enggak. Oh iya. Enggak dikasih tahu ya. Udah. Sama dokter Bagus soalnya Islami gitu. Pokoknya ya ini nanti kan D2 kan? Iya. Ya nanti kan kalian tanya ke D1 ya. Kalau misal dapat apa? Dapat inferior misal. Soalnya kemarin di angkatanku D1 dapat inferior. Nah itu tanyain pasiennya copot celana nggak gitu. Yaudah nanti tanyain ya. Pokoknya ya asumsiin copot celana apa enggak. Yaudah kalau udah baik Bapak setelah ini saya akan melakukan pemeriksaan apa tadi sudah selesai. Terus baik Bapak bisa berdiri di sini. Saya akan cuci tangan lebih dulu. Akan cuci tangan kan. Ya terus dari sini Bapak bisa tolong saya ke sini. Balik lagi. Ya, ini kan jalan kan? Iya. Oke, kamu lakuin inspeksi. Inspeksi itu semua review. Jadi pertama dari anterior, lateral, lalu posterior. Nah ini kan ini review ini dulu. Terus ya selanjutnya review lutut dari anterior, lalu posterior. Terus bapak bisa jongkok. Ya. Oke, bisa berdiri lagi. Dan terus inspeksi yang ini review tumit dari anterior, lateral, posterior. Ya. Kalian muter-muter nggak apa? Muterin pasien nggak apa? Penting pasiennya jangan sampai disuruh muter ya. Kita yang muter-muter. Ya. Ini. Ya ini inspeksi ya bilang aja gitu. Kalau udah baik tadi pasien datang untuk gate-nya, gate atau gate. Gate-nya tuh normal. Gate-nya normal dan untuk inspeksi dari regio panggul, regio lutut dan juga regio tumit tidak ada deformitas, inflamasi, maskulin sekali. Jadi direkam. Ya itu udah dapat semua inspeksi kan. Ya. Boleh gitu Mas. Boleh. Aku gitu kok. Aku gitu. Nah, satu gitu. Tiga ya gini, kalau tiga yang kedua gini, jadi kayak anterior atau posterior, baik dari regio apa? Regio panggul tidak ada deformitas sama masih berarti sikatrik terus langsung regio ini itu kan lebih wasting time kan? Iya. Kalau menurutku kayak gitu biar cepet. Ya kan? Tadi yang penting yang pertama suruh jalan, kalau udah pasien suruh kita lihat ini, kalau udah kita lihat ini paling bawah. Udah selesai kan? Kalau udah suruh duduk. Dia bukan duduk di kursi. Oh, di bawah sih. Ada jumil di depan. Itu kursi. Ada nggak kursi? Ini kursi bukan? Ya, duduk kursi. Ada kursinya kalau udah. Jadi Bapak setelah ini Bapak bisa ikutin gerakan saya. Nih, lantar fleksi, fleksi, ini inversi, eversi. Nah, coba yang satunya Bapak bisa nih. Ya, baik. Untuk tidak ada keterbatasan rom di regio tumit gitu. Nah, berarti tidak diperlukan rom pasif dikarenakan pasien masih bisa menggerakkan di saat aktif kan. Jadi gini tadi apa ini namanya apa? Lantar dorsal, plantar fleksi, inversi, eversi. Dua pasangan. Ya, baik Bapak setelah ini Bapak bisa tiduran. Ya, langsung tidur. Nah, kalian kan berarti maunya palpasi dulu kan? Iya. Ada metan ya? Ada. Tidak. Tak metan 1, 2. Tak ambil itu.
Apa itu di sebelah iklannya Laura? Udah aku keluarin. Wah, nggak bisa dicopot nih. Wah. Ini kalian pada nginep apa gimana? Enggak lah. Kasihan Nabil. Menantu kita. Udah. Nah, pokoknya kalau gini kan kita palpasi dulu kan. Kita palpasi mau ke 3 regio langsung. Jadi yang pertama ini. Kalau gini tuh apa? Palpasinya sama tiduran. Iya. Jadi Pak, ini kita berdiri ya kan di bed kan. Iya. Jadi pertama gini. Sakit gini dulu. Sakit nggak Pak? Gini. Kalau udah dibuka. Buka gini. Jadi kayak gini ini. Sakit nggak Pak? Udah 2 itu aja. Ini yang ini. Jadi ini terus ini sama Oh ya. ini udah kan. Kalau regio itu regio panggul. Nah, karena kita palpasi dulu, jadi palpasi itu kamu rangkap sama ini, sama pengukuran. Jadi palpasi panggul kamu rangkap sama ini. Kalau palpasi ini kamu rangkap sama Solomon test. Kalau ini kan nggak ada kan? Ya udah, terus kamu ini terus baik palpasi tidak ada perubahan suhu, krepitasi sama nyeri tekan. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pengukuran. Yang pertama lingkar paha. Mau lingkar paha apa mau ini dulu? Ya udah, pokoknya lingkar paha diukur ini dengkul diukur 10 cm. Nih 10 cm. Oke, 10 cm terus kamu lingkarin. Oke. Siap Pak, ini lingkarin set. Ya. Terus ukur lagi. Ya. Nah, bilangnya gini. Baik, untuk lingkar pahanya kalian boleh nyebutin berapa. Misal kayak asumsiin berapa nih? Ya 20 lah misal. Baik, untuk lingkar bahannya 20 cm, simetris antara kanan dan kiri. Lalu apa ya? Oh, kalau pengukuran dilakukan 3 kali untuk mendapatkan hasil yang maksimal, yang akurat atau maksimal. 3 kali bilangan, tapi nggak usah 3 kali, cuma bilang aja. Bilang aja nggak apa-apa. Nah, yang terus habis itu baru true leg length sama apparent leg length. True leg length itu dari sias sampai ke apa namanya? Malleolus apa? Media. Ya udah, ini sama sini simetris ya. Terus apparent leg length. Apparent leg length dari ini umbilicus ke sini. Ini apparent. Kalau yang true sias, kalau ini namanya apparent. Apparent leg length. Udah 2 itu. Jadi ini namanya true leg length sama apparent leg length. Pasti dua-duanya pasti di sini. Di malleolus medialis. Cuma ya awalnya aja, ini sias, ini umbilicus. Bisa umbilicus, bisa proses PODS, aku gak tahu itu coba sumbernya dari mana. Kalau di SL aku lupa. Nah udah kan, itu kan udah pengukuran, terus kan udah palpasi tadi. Udah, habis itu langsung lanjut palpasi sini. Nah kamu lihat ini kan ada patella kan, palpasi pegangnya aja patelanya sini. Jadi kayak, nah kalian tuh jangan pernah pegang gini. Jadi kayak kalian tuh kayak ini, pakai 3 jari aja. Kayak ini juga pakai gini. Jadi jangan sampai gini. Kenapa? Karena temenku dulu ada, dia gini kan, Mas, kue palpasi apa pijet? Gitu, dokternya. Kue palpasi apa pijet Mas itu. Nah makanya yaudah kamu ini kan, ada yang nyeri nggak Pak? Nyeri nggak Pak? Nggak ada. Oke, baik, selanjutnya ya tidak ada perubahan suhu, krepitasi sama nyeri tekan. Terus, baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Solomon test gitu. Terus gini, tahu kan Solomon test? Ini. Udah. Solomon testnya negatif, udah gitu aja. Terus yang terakhir ini palpasinya gini, set, terus kayak ini, udah aja. Jadi kalau palpasi yang penting jangan kayak gini, tapi ya gini. Kan dia kan kayak ketonjolan tulang-tulangnya kan, kalau dilihat, ya kan? Udah, itu aja. Itu palpasi, udah. Kalau udah palpasi, baru yang terakhir ke rom. Ya, yaudah, kalau rom tadi apa aja gerakannya? Abduksi ini, adduksi. Terus ini ekstensi. Nah, terus habis itu ada rotasi internal. Nah, ini ada pembedanya. Oke, itu dulu ya. Kalau ekstensinya nanti terakhir, dia pas mengurep kita suruh ekstensi. Nah, ini pokoknya ada rotasi internal eksternal, tapi aku skip dulu. Aku langsung ke sini langsung ya. Nah, ini tuh ada, ini namanya apa? Kayak gini. Flag
fleksi. Ini fleksi lutut, ini ekstensi. Ekstensi. Nah dia juga punya rotasi intereksternal. Nah ini bedanya. Kan aku kan mau fokusnya ke ini kan pinggul kan. Kalau pinggul itu dia diputernya jadi kayak ini tuh kita mau muter ininya jadi kayak gini. Oh. Nih. Jadi kita ini. Nah ini namanya rotasi internal. Kenapa? Kalian lihat jempolnya ngarah kemana? Dalam kan. Rotasi internal, rotasi Eksternal. Nah kalau yang ini rotasinya gini. Ini rotasi. Nih kamu diam ini. Jadi gitu. Ini rotasi eksternal, ini rotasi Internal. Udah gitu. Ya bedanya nih ya. Jadi kayak kalau yang ini kalian muternya gini. Lututnya. Ini eksternal, ini internal. Kalau yang ini kalian muter aja gini. Rotasi internal, rotasi Eksternal. gitu. Paham kan perbedaannya? Paham. Udah ini ya udah terus lakuin. Jadi tadi yang ini tadi pakai abduksi, aduksi, fleksi sama yang rotasi internal, eksternal gitu kan. Kalau yang ini fleksi, ekstensi, terus rotasi internal, eksternal gitu kan. Udah. Kalau ini kan udah kan tadi. Iya. Udah. Ya udah. Bapak habis itu bisa tuang tengkurap Pak? Bisa. Hanya tadi rom ke panggul lagi tapi ekstensi ekstensi gitu. Bapak bisa lakuin ke kaki satunya ya baik bisa selesai udah gitu. Ekstremitas yang inferior emang kan Gampang sih sebenarnya. Tapi tadi apa masih belum mau tanya lancar. dulu nggak apa apa ya? Yang mana ya? kenapa Kalau kemarin kan Mas yang diajari sama Mas di AKM kan Iya. perlu kayak gini juga kan. ya nah gini kan kalau palpasi sebenarnya kalau palpasi itu gini karena kita kan mau megang pasien kan kita nggak tahu suhunya berapa tapi pasien itu pasti anget kan jadi kita gini dulu nah kita nggak jadi kayak misal nih kamu dingin banget kamu mau pegang gini kita mesti kaget kan pasiennya ya kalau gini boleh Oh. gak usah mau gini nanti gak usah nah saya gitu nggak apa tapi gini ini tuh hanya dilakuin pas mau mulai aja jadi nggak kamu kayak misal gini saya akan melakukan perabaan nih, permisi. Nah, kayak segini, ini nggak apa-apa gitu. Jadi pokoknya buat mulai aja nih. Gak usah sampai gini terus gini. itu tuh masuk ke aspek profesionalisme. Tadi kan ada yang boleh dirakal ya maksudnya pengukuran 3 kali tapi sebenarnya kita nggak ukur 3 kali. Iya, nggak Nah ukur. itu kalau misalnya antropometri juga boleh gitu gak? Kalau antropometri karena dia fokusnya ke pengukuran kurun 3 kali aja. Gini, soal gini, kamu tuh boleh mengurangi checklist kalau misal checklistnya itu, kalau misal sasnya tuh nggak fokus ke situ. Kan ini kan nggak fokus ke pengukuran, dia kan fokusnya ke kaki pergerakan kan. Kan dia ya udah gini, yang ambil aja agar hasilnya maksimal. Pengukuran dilakukan selama 3 kali gitu. Antropometri jangan, soalnya dia emang fokusnya di pengukuran dan antropometri itu cepet. Dia cuma 4 menit, 3 menit selesai. Antropometri itu pasti cepet. Kalau ini kan lama ini bahkan biasanya kayak gini tuh kalau misal kamu udah hatam tuh 6 menit. Itu hatam loh. Tapi kalau misalnya kamu nggak hafal masih kagok-kagok bisa 7 menit kan. 7 menit sama lebih gitu. Nah, berarti itu waktunya 7 menit baca soalnya itu nggak di waktu 1 menit gitu. Terserah kita seselesainya gitu kan. Gini, jadi jalannya terusnya gini. Usia dimulai, silahkan memasuki ruangan. Itu udah jalan dari 0 1 gitu. Nah, terus silahkan membaca soal. Nah, itu udah baca soal. Terus kalau udah nanti itu udah mulai dari 1 2. Jadi kita tuh 7 menit tuh kita udah melakukan tadi saat itu dan membaca soal. Dan soalnya itu pasti kan udah tahu bentuk soalnya gimana. Belum. Kalian tahu ini nggak drive SGD ku? Udah kan? Itu ada contoh soalnya. Oh iya. Ada. Coba buka. Oke. Kalau Mas mau tanya, itu kan misalnya kita udah baca soal terus udah di pemeriksaan fisik gitu kan, tapi kita baca soal lagi itu boleh nggak? Nah, tapi gini, kalau ya itu boleh. Cuma itu nggak berlaku kok semester 1 2. Itu hanya berlaku di semester 5 baru berlaku. Kenapa? Soalnya kalau semester 1 2 3 4 Masih basic. itu bukan basic. Jadi kayak kalian itu melakukan yang ada di ajarkan. Jadi kayak stase. Jadi kayak gini ya. Kayak misal kamu diajari torak, ya udah kamu lakuin semua torak gitu. Tapi kalau misal di semester 5 itu kalian
diajarinya banyak checklist, kayak 20 checklist, tapi kalian cuma dipilih 5 doang, diambil 5. Nah itu baru itu boleh kayak hari pertama dia apa? Oh, kedua apa? Gitu. Itu semester 5, kalau semester 1, 2, 3, 4 enggak. Jadi kayak kalian tuh sesuai sama yang diajarkan gitu. Udah ada juga belum? Baca aja soalnya. Itu aku kemarin dapat ketiplek. itu tuh soal tahun 2000 berapa ya? 2020 apa 2021. Cuma apa 2022 kemarin biasanya. Itu kepake. Terus 2023 kemarin jawabannya masih sama-sama aja. 2000 harusnya sama sih. Di Nah, OSCE cutting ini kan Mas. bukan. Kalau mau lihat soal-soal yang tahun dulu tuh di mana? Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak di-share soalnya. Loh, Masnya nggak bisa? Ini soalnya pas itu tuh kan OSCE-nya online kok. Nah, aku pakainya dari situ. Oh ini skenario OSCE. Nah, ini. Coba kamu baca yang mana? Bayangin Semester Oh, semester 1, semester 1. Coba. Soalnya tuh kayak gitu. Ayo bisa. Aku juga gitu. Nah, kayak gitu soalnya. Coba dikirim. Gak usah sampai apa. Ada kok. Ada di drive. Seorang dokter. Coba bacain saya gimana? Ini yang APD ya. Yang APD. Seorang dokter akan melakukan operasi appendektomi di ruang operasi. Pada saat itu pada tangan dokter tidak tampak adanya kotoran. Lakukan tindakan cuci tangan sebelum tindakan pembedahan. Waduh. Cuci tangan Cuci dong tangan. berarti. Oh, berarti Tangan. kan dipilih satu ya, Pemasangan Mas, dan dari itu. pelepasan APD. Iya. Oh ada. Udah, Cuci tangan doang. Ya itu kan beda-beda kan, ada cuci tangan doang, ada cuci tangan tinggal pembedahan gitu. Oh, iya. Itu kan Om beda-beda. terpinter Mas. Hmm? Kalau Masnya itu tergantung hoki. Dapatnya yang mana? Kalau kemarin Kalau di tahunku tuh sama segini loh. Tahunku tuh anamnesis soalnya itu sama, cuma yang beda nanti pasiennya artinya gimana. Kalau yang APD sama semua soalnya. Terus kalau yang di apa? Kalau yang APD sama semua, terus TTV itu sama semua juga soalnya. Tapi nggak tahu, tahunku dapetnya TTV semua. Cuma dapetnya TTV. Terus kalau yang ekstremitas ya cuma gini, pasien dapat pasien misal jatuh dari motor tangannya sakit gitu, lakukan pemeriksaan ekstremitas superior, udah gitu doang soalnya. Yang paling tuh antrometri nanti, kamu lihat antrometri soalnya paling banyak, ada 3 macam soal. Ekstremitas juga banyak. Ekstremitas cuma, yang penting kan tapi possibility-nya cuma 2 kan, ekstremitas. Iya. Superior, inferior, udah. Kalau ekstremitas, kalau antrometri kan banyak. Berarti Banyak. banyak. bisa lila, bisa RLBP. Iya Mas, kalau antrometri pernah dapat yang probabilitasnya tuh apa? Bayi. apa? Bayi beneran. Bayi beneran. Aku dapat. Bayi beneran. Bukan beneran gini. Jadi antrometri itu kemarin cuma ada 3 kemungkinan, lila, IMT, sama bayi. Nah kalau bayi itu kalau disoalkan tulisannya hitung umur bayi, terus lakukan interpretasi sama pilih z-score yang sesuai gitu nggak? Bener nggak? Nah kamu kalau misalnya baca soal itu kamu masih mau nimbang nggak? Enggak. Nah ya bener soal nggak nimbang. Nah aku tuh gini dulu kan, misalkan pasiennya ini kan, pasiennya dapat bayi mainan, terus tak tanyain kan analisis, Bu ini bayinya adiknya namanya siapa, terus umurnya berapa, umurnya bilang, nah umurnya berapa Bu, lihat ini Mas lihat soal aja gitu. Nah soalnya tuh bukan umurnya, soalnya tuh tanggal, bayinya lahir tanggal segini, Oh iya. jadi harus ngitung ininya. Nah terus Oh yang kayak kemarin. ya terus ini hitung aja Mas itu udah. Terus ini adiknya kemarin udah pernah nimbang belum? Udah. Oh nimbangnya berapa, beratnya, panjang badannya berapa, itu pasti ada di soal juga, ibunya masih jawab sesuai soal. Terus ya kan, nah terus aku bilang gini, oh yaudah Bu, nanti setelah ini saya akan melakukan ini ya, penimbangan buat bayinya, penimbangan sama ukuran panjang badan. Ibunya tuh nggak mau, gak usah gitu. Nah aku kan bingung kan, nah aku bingung, aku harus ngapain. Nah yaudah aku tetap ke belakang, ya kan ada kayak alat ditumpuk tuh, tak ambil, tak taruh depan set gitu. Terus gak usah Mas, gak usah ini ya. Hah? Oh udah dari salah, yaudah tak taruh terus gini. Nah soalnya tuh gini, nah, kan iya itu satu kelompok kayak gitu. Jadi kayak mereka itu udah ngambil, terus itu produksi nggak mau, ternyata nggak usah. Nah kalau kalian emang bener-bener butuh, mending tanya dokternya langsung. Nah cuma kemarin dokterku tuh dokter Sinu, ya mana berani aku nanya. Yaudah terus aku kan udah naruh kan,
terus gue nggak mau, yaudah tak balikin kan, langsung tak pilih Z-score, aku pilih Z-score yang sesuai. Terus udah aku interpretasi, baik Bu, jadi tadi adiknya kan umurnya segini, ini saya pilih tabel menurut umur dan berat badan. Nah ini adiknya berada di gini-gini gitu kan. Nah berarti dokternya nyeletuk, Mas kamu ngapain gitu? Saya interpretasi dok gitu. Soalnya di soal nggak ada nimbang gitu. Jadi kayaknya nggak perlu nimbang juga dok gitu. Oh yaudah sini hitung samping saya gitu. Ya aku suruh ke dokternya. Terus aku ini lebih tremor gitu. Terus dia kayak yo. Terus Itu yaudah. IM deh. Enggak, itu ini ngukur Z-score yang bayinya itu. Jadi kayak misal berdasarkan berat badan sama umur, berdasarkan ini. Yang penting kalian udah tahu cara milih Z-score-nya. Gimana? Udah tahu kan? Kan misal ini adiknya kelaminnya apa. Terus kalian punya data apa aja? Kalian punya data umur, punya data berat badan, tinggi badan. Ya udah pilih aja yang kan misal adiknya cewek, ya udah berat badan sama umur. Terus yang tinggi badan sama umur sama yang boleh berat badan dan tinggi badan. Itu pilih 3 itu kan harus minimal 3. Oh. 3. Yang suruh hitung apa mas? Ngitung umur. Ya Allah. Ngitung umur bayi itu paling susah. Aku bingung kan. Soalnya gini, aku tuh meremehkan. Pas itu kan temanku ngasih latihan soal kan. Terus kayak aku, alah ini cuma soal tahun lalu gak mungkin keluar lantas tahunku. Bila keluar beneran dah. Terus aku bingung. Ini ukurnya piye ya, aku gak belajar lagi. Kan aku bingung kan. Aku pakai parameter kedua kayak tak itu ini bulannya 1, 2, 3 sampai 12 bulan. Pokoknya dapat itu 2 tahun berapa bulan gitu. Dapatnya 2 tahun lebih aku kayak. Hari nggak tuh? Gak perlu. 2 tahun berapa bulan? Kan di atas 2 tahun ya. Udah. Ya tapi kalau misal baik ya pasiennya ngasih tahu. Kalau misal baik pasiennya ngasih tahu ngasih tahu umurnya. Tapi nggak tahu ya pasiennya. Soalnya antropometri itu stase paling apa? Paling banyak blundernya. Mas berarti itu pakai 3 indikator. Iya. Gampang kok milihnya. Jadi kan penting. Gampang milihnya sih, cuman kadang itu kalau misalnya nggak ada tinggi badan sama berat badan, kita harus nimbang dulu kan. Ya, agak lama. cuma kemarin di aku tuh ada semua datanya. Kan kamu lihat soalnya tuh. Ada tulisan BB, TB gitu kan. Panjang badan sama berat badan itu udah ada misalnya. Jadi kalian ikutin itu aja. Tapi kalau udah ada, kita nggak perlu ngitung, harus langsung interpretasi. Tanya dokternya kalau aku, dok ini perlu saya lakukan penimbangan atau enggak? Soalnya di soal udah ada dan soalnya tuh nggak perlu penimbangan. Tanya aja. Gitu. Iya. Itu sebelum kita ngomong sama pasien, misalnya sebelum perkenalan atau setelah perkenalannya? Setelah perkenalan, kalau gini, paling amannya gini. Ya, bisa kayak kan ngomong kan, ini adiknya udah ini, bla. Oke, baik Bu, terus sudah selesai kan? Dok ini kalau soalnya kan tidak ada pengukuran, ini saya perlu pengukuran buatan ya dok, apa langsung interpretasi, langsung gitu aja. Soalnya di ini udah ada, di soal udah ada datanya dok, gitu. Soalnya coba interpretasi aja deh, coba langsung pengukuran dulu gitu. Ya udah kalian ikut dokternya. Tapi gini, kalau menurutku dari semua dokter yang nggak boleh nanya, aku cuma nanya sama dokter Sinu sama dokter Hen. Dah sisanya aku tanya. Dokter Vero pun aku nanya nggak apa-apa. Oh gitu. Dokter Henny sama dokter Sinu udah. Kalau saya dokter dua itu baru ya pikir-pikir dulu kalau nanya. Kalau yang lain nggak apa, tanya aja. Jadi baik-baik kok. Emang serem sih. Udah, terus iya. Pak Lila udah belajar juga kan? Udah. Kalau RLPP ada nggak mas? Apa? Yang lingkar panggul dan pinggang. Lingkar. Lingkar panggul kemarin nggak keluar sih. Bukan, Ada nggak tahu aku coba? nggak Iya, apa itu? Ada nggak? Lingkar panggul. Paling go soalnya. Lu lupa soalnya. Iya nih. Ada. Malahan Lila sama RLPP Ya, jadi itu. satu skenario. Jadi satu itu Jadi satu. bisa ya. Lila sama kan Lila kan cepet banget kan. Dia digabung sama lingkar panggul lingkar. Oke. Tapi harusnya tuh Lila itu paling nggak mungkin. Kenapa kan lingkar panggul lingkar itu kan biasanya buat cewek kan. Kan ya mungkin beroperasi cewek. Oh. Beban cewek itu hanya mungkin kalau pasien yang megang di bayi. Kalau sisanya nggak ada beban cewek. Oh iya. Bapak-bapak. Tapi harusnya cowok kasih. Berarti nggak ada lila ya mereka. Mungkin nggak ada. Abil kecewa mas. Aduh, Bil. Emang parah Nabil. Sama mancing. Guys, terus udah tau. Coba
mau tanya apa lagi ya? Apa langsung ekstremitas tadi? ekstremitas superior. superior. Mau nyoba dulu apa mau tak superior lagi? Langsung superior apa mau nyoba dulu inferior? Langsung dulu. Apa? Superior. Bapak-bapak. Kamu mau Aku stop dulu ya.